Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Gen Channel ya. Nah, di video kali ini saya akan mencoba menjawab soal yang ditanyakan oleh subscriber di komentar ya. Ini kita lihat dulu soalnya ya. Seorang wanita normal carrier menikah dengan seorang laki-laki hemofilia, maka kemungkinan anak-anaknya bergenotip. Nah, di sini berarti yang ditanyakan genotip anak-anaknya ya, dan fenotipnya tidak ditanyakan dan jenis kelaminnya juga tidak ditentukan. Oke, berarti langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita akan menulis parentalnya dulu ya. Nah, parentalnya tadi seorang wanita normal carrier, berarti ini kan penyakit hemofilia ya. Kalau hemofilia itu bersifat resesif dan terpaut pada gonosom X, berarti X normal, berarti di sini harus ada H besar. Tapi carrier berarti di sini H kecil. Biasanya, nah ayah dari perempuan ini menderita hemofilia ya. Disilangkan dengan seorang laki-laki hemofilia, berarti nah, kita silangkan dengan laki-laki. Kalau laki-laki XY, berarti di sini H-nya harus H kecil ya. Tapi Y-nya di sini tentu tidak perlu ya, karena kalau hemofilia terpaut pada gonosom X dan bersifat resesif ya, jadi Y-nya tidak usah. Nah, lalu yang ditanyakan kemungkinan anak-anaknya bergenotip ya. Langkah selanjutnya kita tinggal mencari gamet saja ya. Nah, gamet berarti dari sini X H besar, X H kecil. Lalu dari laki-lakinya X H kecil, lalu Y. Nah, kita buat tabel supaya terlihat rapi ya. Nah, seperti ini. Pertama berarti ini nih. X H besar, X H kecil, kemudian X H besar, Y, kemudian X H kecil, X H kecil, lalu yang terakhir X H kecil, Y. Nah, itu adalah genotip yang dihasilkan dari persilangan perempuan yang carrier, normal carrier, dengan laki-laki yang hemofilia. Lalu kita cari rasio genotipnya. Untuk genotipenya berarti tinggal ditulis lagi saja yang tadi ya. Pertama berarti X H besar, X H kecil berbanding dengan X H kecil, X H kecil berbanding XY H besar, nah, kemudian X H kecil Y. Nah, seperti itu ya. Jadi rasionya berarti ini 1 berbanding 1 berbanding 1 berbanding 1. Nah, itu kalau genotipnya. Lalu bagaimana dengan rasio fenotipnya? Nah, berarti kita tulis di sini untuk rasio fenotipnya. Ini kan perempuan ya, perempuan jenis kelaminnya. Kalau untuk fenotipnya berarti carrier, kemudian ini perempuan dan menderita hemofilia. Kemudian yang ini laki-laki normal, kemudian laki-laki yang hemofili. Nah, di sini ada dua kemungkinan ya. Bisa ditentukan jenis kelaminnya atau tidak ditentukan jenis kelaminnya ya. Jadi kalau tidak ditentukan jenis kelaminnya ya sudah, berarti wanita atau perempuan, wanita saja ya. Wanita berbanding, nah kalau ini kan carrier ya, atau wanita normal. Nah, normal meskipun normalnya carrier, nah, itu ya, tapi dianggap normal saja, kecuali memang di opsi ya ada juga carriernya dipisah, itu bisa ya. Kemudian yang ini wanita hemo, berarti wanita hemofilia. Kemudian yang ini laki-laki dan normal. Nah, normal. Kemudian yang ini laki-laki yang hemofilia. Nah, bisa seperti ini ya. Rasionya berarti
Ini normal perempuan tapi, dan ditentukan ya jenis kelaminnya 1 berbanding 1 berbanding 1 berbanding 1. Atau kalau tidak ditentukan jenis kelaminnya, nah maka itu langsung saja seperti ini sebentar. Nah, kita di sini saja tulisnya ya. Di sini kita lihat kalau tidak ditanyakan jenis kelaminnya ya. Ini kan normal ya, kita anggap normal saja. Kemudian ini hemofilia, kemudian ini normal, dan ini hemofilia. Berarti hanya ada 2 ya. Ada normal, kemudian ada hemofili. Jadi kalau tidak ditentukan jenis kelaminnya, fenotipnya cuma ada 2, yaitu yang normal berbanding dengan yang hemofilia. Tapi kalau di sini tidak ditentukan jenis kelaminnya ya. Nah, berarti kalau untuk yang normalnya ada berapa? Nah, ini 1, kemudian ini 1, jumlahnya ada 2. Kemudian kalau untuk yang hemofilinya berarti ini 1, ini 1 juga ada 2 ya. Nah, ini bisa disederhanakan jadi 1 berbanding 1 begitu ya. Kalau tidak disebutkan jenis kelaminnya. Misalkan di soalnya itu berapa persen kemungkinan anak yang hemofili, berarti 50% ya. Tapi kalau ditanyakan misalkan berapa persen anak laki-laki, nah, anak laki-laki yang hemofilia, berarti kan ini hanya ini saja ya. Nah, jumlahnya dari berapa? Dari 2, jangan dari 4. Nah, harus dari 2 saja karena yang ditanyakan laki-laki saja ya. Ini juga 50%. Nah, tapi kalau misalkan yang ditanyakannya perempuan yang hemofili, berarti yang ini saja ya. Ini juga 50%. Nah, seperti itu. Jadi harus paham betul di soal itu ditanyakan apakah ditentukan atau tidak jenis kelaminnya. Nah, kalau ditentukan jenis kelaminnya maka kita gunakan yang ini. Dan awas, kalau ditentukan jenis kelamin jangan per 4 ya, tapi harus per 2. Nah, misalkan yang tadi laki-laki hemofilianya berapa? 1 dari 2 karena anak laki-lakinya ada 2 kemungkinan. Sedangkan kalau untuk pertanyaan yang tidak ditentukan jenis kelaminnya, ini saja yang digunakannya. Oke, itu saja. Mudah-mudahan bisa dipahami. Terima kasih telah menyimak, dan jika ada masukan boleh dituliskan di kolom komentar atau termasuk jika ada pertanyaan. Jadi sekali lagi, kalau untuk rasio genotipnya berarti 1 berbanding 1 berbanding 1 berbanding 1 karena di sini tidak ada yang sama ya. Dan jenis kelaminnya ada 2, perempuan dan juga laki-laki. Lalu kalau ditentukan jenis kelaminnya di fenotipnya berarti ini 1 berbanding 1 berbanding 1 berbanding 1 juga. Dan kalau tidak ditentukan jenis kelaminnya hanya 2 kemungkinan, yaitu normal dan hemofilia. Yang normalnya ada 2 masing-masing dari laki-laki dan perempuan. Kemudian yang hemofilinya juga 2 masing-masing dari laki-laki dan juga perempuan. Seperti itu. Kalau ditanya persen berarti tinggal dikali 100 saja ya. Normal berapa? 1 per 2 ya. Kali 100 berarti 50%. Nah, seperti itu. Terima kasih, mudah-mudahan ini bisa menjawab pertanyaan yang dituliskan di kolom komentar dari seseorang ini ya. Namanya tidak usah disebutkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.